Oke, baik teman-teman semuanya, ini lagi ramai di Indonesia yaitu mengenai kasus Indosarang ya, atau komunitas orang Korea yang ada di Indonesia. Dan dari beberapa media atau informasi yang saya baca, mereka rasis dan mengatakan kalimat yang tidak bagus, kalimat yang tidak sopan, dan ngata-ngatain begitu terhadap kita warga negara Indonesia. Apalagi mereka itu statusnya sedang bekerja di Indonesia. Oke, di sini saya akan berbicara sebagai kapasitas aku ini sebagai seorang TKI Korea ataupun orang Indonesia yang kerja di Korea. Kita paham bahwa manusia itu ada yang buruk, ada yang baik, begitulah ya, ada yang jelek, ada dan sebagainya. Banyak lah ya karakter sifat dari manusia itu sendiri. Oke, saya akan berbicara sebagai seorang TKI dari kacamata saya sendiri dan juga perlakuan selama di Korea Selatan dari warga Korea atau dari pemerintah Korea. Secara umum, kita TKI Korea itu ada berapa ya, 30 ribuan lah ya, itu kita setiap bulan itu mendapatkan UMR atau dari pemerintah Korea gitu ya. Basic UMR per bulan itu sekitar 23 juta rupiah. Itu UMR-nya aja belum lembur. Kalau lembur itu mungkin bisa tembus 30 plus atau lebih, 30 juta lebih gitu ya. Itu dari hasil kita semuanya dari teman-teman TKI Korea. Berangkat pagi jam 8, pulang jam 6 sore, itu udah basic ya UMR. Sabtu Minggu libur itu sudah 23 jutaan lah. Kalau lembur terus, misalnya berangkat jam 8 pagi, pulang jam 8 malam atau jam 9 malam ya, ada lembur 3 jam atau 4 jam, itu mungkin bisa tembus sekitar 30 juta lebih per bulan. Itu yang didapat dari teman-teman PMI di Korea Selatan ya. Semuanya dari yang saya alami selama bertahun-tahun di Korea itu, saya sendiri dengan keterbatasan waktu ya kan, Sabtu Minggu libur, kadang Sabtu masuk dan Minggu libur. Memang keterbatasan yang saya alami yaitu saya belum pernah sih mengalami kayak rasisme atau diracing sama orang Korea, belum pernah. Di tempat kerja gue ini banyak orang Korea Selatan karena saya masuk malam ya. Masuk siangnya itu orang Korea itu jarang loh menghadapi ataupun hampir nggak pernah malah ya selama saya di Korea ya. Dengan tanda kutip selama kita bisa ngomong dan bahasa Korea kita oke. Maksudnya itu bisa ngomong lah ya. Baik di tempat umum maupun di tempat yang lain, di rumah sakit atau di taman ataupun dimanapun itu ya, kalau kita interaksi dengan orang Korea sih baik-baik aja yang saya alami nih ya, dan juga teman-teman di Korea Selatan ini. Kalau kita mau bekerja di Korea itu biasanya dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau dari PP2MI itu nanti kita ditampung di sana. Kan kita memang setiap tahun ada seleksi tuh masuk ke Korea Selatan ya. Tahun ini aja itu ada 62.000 peserta yang masuk ke Korea, yang daftar ya, 62.000 orang dari Indonesia, yang disaring itu sekitar 12.000. Ini dari sektor pabrik, perikanan, ada sektor jasa, perhotelan, dan juga restoran. Berikutnya, kita yang udah 5 tahun nih, kan kontrak itu di Korea itu kan sekitar 4 tahun 10 bulan. Nah, 4 tahun 10 bulan itu, nanti kalau udah pulang, itu kita dapat intensi pesangon, tunjangan, dan semuanya itu sekitar 200 juta lebih. Itu dapat lah, itu untuk semua TKI Korea Selatan. Kurang lebih sekitar itulah ya, karena itu kebijakan dari masing-masing perusahaan. Itu adalah sedikit dari perlakuan dari ataupun intensif ya, hal yang didapat ketika bekerja di Korea Selatan. Untuk semua TKI di Korea, saya kira paham lah ya hal itu. Nanti silahkan memberikan komentar di video ini. Mengenai Indosarang, kita paham, memang itu tindakan yang menyakitkan ya. Kalau saya baca komentar-komentar, mereka memang nyakitin banget. Apalagi itu bahwa ada yang agama, terus warna kulit, dan semuanya. Itu tentunya tidak meregeneralisir atau apa gitu. Jadi tidak semuanya orang Korea begitu. Ini yang saya alami dari kacamata saya sendiri selama bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun ya. Jadi mereka tidak mewakili semua orang Korea. Soalnya saya di komentar-komentar video kita yang kita buat ya mengenai Pak Megawati respect di Korea itu, saya banyak kemarin lah saya nggak bikin konten karena saya mengebaca komentar-komentar dari teman-teman semuanya mengenai Indosarang. Ada yang komentar nggak usah bahas Korea-Korea lagi, nggak usah kerja di Korea, ngapain kesana bla bla bla. Jadi tindakan dari rasisme itu ya mungkin dari beberapa teman-teman mungkin paham lah ya. Tidak semuanya orang Korea begitu, karena yang saya alami memang begitu. Jadi bosku juga baik, semuanya juga baik. Yang saya alami ya, karena keterbatasan waktu yang saya dapat dengan Senin sampai Jumat kerja, kadang Sabtu masuk, Minggu libur, dan seterusnya. Terus juga teman-teman di masjid juga serupa ya. Kita baik, misalnya ada masalah, kemarin aku HP-nya hilang gitu ya, beberapa waktu lalu ya HP-nya hilang. Ketemu juga ada dari pihak orang Korea ngasih tahu, oke, kan di HP itu ada nomor HP itu bisa dihubungi, malah diambil. Dan juga tindakan-tindakan yang lain. Jadi dengan adanya Indosarang ini, saya harus ngomong ya sebagai seorang TKI, karena posisi saya sebagai seorang TKI itu tidak semuanya seperti itu ya. Ini dari yang saya alami dan juga
teman-teman PMI yang lain. Jadi selama bekerja di Korea, alhamdulillah sih baik gitu ya. Ketemu dengan teman-teman di Korea, ngobrol gitu ya, misalnya di luar atau apa, aman gitu ya. Cuman memang tanda kutip orang sini memang sama kamera tuh agak beda. Jadi kalau misalnya mau ngerekam tuh izin dulu ya. Karena di sini ada yang namanya undang-undang privasi ya. Jadi nggak boleh ngerekam orang sembarangan, gitu nggak boleh. Jadi misalnya ngambil kamera itu nggak boleh, jadi izin dulu. Itu yang saya dapat di sini. Tapi secara keseluruhan perlakuan selama di Korea sih yang saya alamin ya, aman, baik-baik aja mereka. Dan untuk teman-teman TKI Korea semuanya, alhamdulillah semuanya bagus gitu ya. Yang saya alami dan juga teman-teman aku di sini fine sih, itu ya nggak ada masalah. Mungkin kalau ada yang rasisme atau apa ya, mungkin ada segelintir atau apa ya, kan kita tahu sendiri bahwa manusia itu kan nggak semuanya bagus lah ya, seperti itu. Dengan tujuan saya buat konten video ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perlakuan yang saya alami selama di Korea. Alhamdulillah baik, bosku juga baik. Saya kemarin kan bawa apa namanya pindah tempat kerja, pindah asrama ya. Itu saya dibayari juga oleh bos gitu ya, oleh sajang saya di sini dibayarin per bulan berapa juta gitu ya, dibayarin di backup gitu ya. Itu gratis dan juga beberapa bonus intensif kalau ada masalah, telepon dan sebagainya. Pokoknya bagus lah, perlakuannya bagus gitu. Makanya ketika saya buat konten mengenai Respak, teman-teman Respak ataupun Mbak Megawati di Korea, kan kita bisa paham kayak gitu. Itu makanya ketika komentar-komentar yang kemarin mengatakan, Mas jangan bahas Korea-Korea lagi, gak usah kerja di Korea, itu nggak bisa ya teman-teman, sulit ya. Karena kita kerja di Korea itu tujuannya adalah untuk mencari nafkah, untuk kepengen nanti pas pulang ke Indonesia tentunya bisa, harapannya bisa bermanfaat apa yang model yang kita dapat di Korea gitu loh. Jadi itu sih sahabat semuanya secara keseluruhan ya mengenai perlakuan dari bosku dan juga teman-temanku, rekan-rekan kerja di Korea, dengan keterbatasan waktu yang saya miliki sebagai seorang TKI ataupun PMI ya di Korea Selatan. Jadi itu teman-teman semuanya yang saya alami ya. Jadi tindakan dari apa namanya oknum ya, atau orang-orang yang kurang ajar orang-orang yang nakal gitu, yang jahat gitu ya di Indonesia, di komunitas Indosarang itu, saya yakin itu tidak mewakili tindakan dari orang Korea semuanya. Ya rasis ya, tetap ada yang rasis kayak gitu loh ya. Nanti teman-teman nggak bisa memahami itu. Jadi ini adalah sedikit pengalaman saya pribadi sebagai seorang TKI dan juga perlakuan dari tempat kerjaku dan bos-bosku sendiri dengan keterbatasan waktu yang saya miliki sebagai seorang PMI. Itu aja teman-teman semuanya ya mengenai informasi hari ini. Jadi selama saya 5 tahun lebih kerja di Korea, alhamdulillah aman dan tidak pernah ataupun belum pernah lah ya mendapati sikap seperti itu. Yang dari yang saya alami ya sebagai seorang PMI yang di wilayah Daegu dan juga rekan-rekan kerjaku di sini semuanya. Semuanya baik sih, aman gitu ya yang saya alami ya. Itu aja teman-teman, nanti silakan memberikan komentar di video ini atas apa yang terjadi selama saya di Korea Selatan. Itulah yang saya alami. Terima kasih, sehat selalu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.